Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yafuku hamdal hamidin hamdan yafuku hamdal hamidin wa ya'lu syukra syakirin hamdan yardallah bihi anna wa yataqabbal bihi minna wa yakunu lana dukhran wa najatan yaumaddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد المحترمون والمكرمون, sedayanah para kiai, para alim ulama, utamaipun seleran semuljah Kiai Haji Mahrus Duken putrana engki kadinto Kiai Haji Zakaria Ibnu Kiai Haji Mahrus, Duken sedajah para sesepuh, para bini sesepuh, sesangat badan kaula amul ja'akin tor akongakin, segenap masyarakat kaum muslimin muslimat, hadirin hadirat, sesangat badan kaula amul ca'akin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ada segala limpahan karunia serta nikmat-nikmatnya, ada segala anugerah serta pemberiannya. Kiburu polan ponlah bahasa Madura, jadi menabi penceramah kedua bahasa Indonesia saja, walaupun ada campur-campurnya sedikit. Alhamdulillah, syukur kepada Allah atas segala karunia serta nikmatnya yang begitu besar, tidak bisa kita menghitung betapa banyak anugerah pemberian Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, tentu kalian tidak akan pernah bisa untuk menghitung-hitungnya. Allah telah menyempurnakan bagi kita nikmat-nikmatnya yang zahir maupun nikmat-nikmatnya yang batin. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiran wa batinah. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan sesungguhnya Allah telah menyempurnakan bagi kalian nikmat-nikmatnya yang zahir, kesehatan, rezeki, penghasilan, keluarga, maupun nikmat-nikmatnya yang batin,
berupa kenikmatan Islam, iman, taufik dan hidayah dari Allah. Alhamdulillah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan sesungguhnya apa yang kalian rasakan dari kenikmatan itu, semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di malam hari ini Allah memuliakan kita. Allah menganugerahkan kita kenikmatannya yang terbesar, pemberiannya yang teragung dari kesekian nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hal ini telah disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam salah satu hadis beliau menjelaskan, inna lillahi ta'ala fi kulli yaumin wa laylah sadaqatun yamunnu biha ala man yasha min ibadih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu di sepanjang hari, sepanjang malam selalu bersedekah kepada hamba-hambanya, selalu memberi kepada manusia semuanya, semua muslim bahkan non muslim, yang taat kepada Allah bahkan yang maksiat kepada Allah, semua yang dirasakan oleh manusia kenikmatan pemberian tidak ada lain, semuanya datangnya dari Allah. Allah selalu bersedekah kepada hamba-hambanya, kepada manusia semuanya. Lo kan yang muslim, beb, yang mukmin, walaupun yang kafir, karena tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada. Hakikatnya yang memberi pemberian, walaupun orang itu ingkar, manusia itu menolak, tetap yang memberi Ar-Razzaq wallah, yang memberi rizki adalah Allah. Sampai Nabi Allah Ibrahim alaihi salam pernah situng bekah, karena kebiasaannya Nabi Ibrahim ini kan, julukan beliau adalah Abu Difan, ayah dari para tamu, Pak Natamoy. Apa sebab? Karena beliau itu kebiasaannya mon ada tak pernah ada KTP. Beda pensampean ki. Mon jumpa nyaman akan dibi. Kalau pain gitu tangkana, kira lagi. Mon Nabi Ibrahim lain. Setiap waktu kalau datang waktu untuk makan, beliau selalu mengajak orang, siapa saja. Pokoknya tidak makan sendiri. Sampai dalam satu keterangan, orang yang makan bersama tamu itu, tamu membawa rezeki, pulang membawa, mengeluarkan segala kejelekan di dalam rumah tersebut, penyakit, sampai tolota, dibawa keluar bersama tamu. Jadi seharusnya kita bergembira ketika ada tamu, membawa rezeki mereka sendiri. Maka Nabi Ibrahim ini selalu kalau makan bersama tamu, sehingga pernah suatu waktu telah datang waktu makan, beliau tidak mendapati orang di sekelilingnya, pada sibuk semuanya. Maka Nabi Ibrahim pun keluar mencari teman untuk makan bersama. Sampai mendapati seorang orang sepuh, sudah berusia lanjut. Kemudian diajak oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi katakan, alaihi ada bersama engki.
Umpamanya yang betul. Maka diajak orang lelaki tua tersebut untuk makan bersama Nabi Ibrahim. Sudah di hadapan hidangan makanan Nabi Ibrahim bertanya, ngobrol dan lain sebagainya. Usut punya usut, ternyata orang itu adalah non-muslim, majusi, penyembah apoy, menyembah api, benar yang muslim, tapi dia non-muslim, benar Kristen, tapi majusi, penyembah api. Langsung pas duka Nabi Ibrahim marah. Seketika itu langsung diusir lelaki tersebut. Jadi engkau bukan seorang yang beribadah menyembah Allah, kamu penyembah api, keluar kamu. Jangan makananku, jangan makan makananku. Diusir orang tadi. Keluar orang tersebut. Fa'auhallahu ila Ibrahim. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, kamu tahu tidak, orang itu mulai lahir sampai usianya sekarang tua renta, siapa yang memberi rezeki? Aku yang memberi rezeki. Padahal dia tidak beriman kepadaku. Kamu itu orang sudah di hadapan makananmu, kamu usir-usir. Baru sekali. Ajuna neka parang ada sekali. Langsung engkau usir-usir. Ketika tahu dia bukanlah seorang muslim. Loh, padahal mulai lahir sampai sepuh, sampai tua, saya yang memberi rezeki. Engkau sebarang ngobrol, sebarang kakanan ke orang ini. Padahal dia menyembah api bersabitarat. Maka menyesal Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim pun mengejar orang tersebut, meminta maaf. Saya minta maaf. Sesungguhnya saya keliru, akhlak saya yang keliru. Maka lelaki tadi bertanya, kenapa engkau sekarang meminta maaf? Padahal sebelumnya telah mengusir saya. Terus saya ditegur oleh Tuhan saya. Mengatakan demikian. Semenjak Anda lahir, dia Allah selalu memberi Anda rezeki. Padahal Anda ingkar. Allah telah menegur saya atas kesilapan dan kekeliruan saya. Maka lelaki tua itu langsung menangis sejadi-jadinya. Berarti selama ini saya telah kurang ajar, telah begitu jauh dari sebenar-benarnya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memberi aku rezeki, kemudian aku ingkar, justru menyembah yang lain. Saksikan wahai Ibrahim, semenjak saat ini aku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mereka akhlak yang semacam inilah yang mampu menjadikan orang-orang yang sebelumnya jauh dari Allah, bahkan non-muslim, dengan cara yang baik mampu menghantarkannya kepada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ma'asyiral hadirin, untuk kita ketahui semuanya. Kembali ke hadis tadi, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala fi kulli yaumin wa lailah sadaqah. Allah selalu bersedekah kepada hamba-hambanya, muslim ataupun non-muslim. Ada yang di hari itu, di hari ini Allah berikan rezeki berupa uang, ada berupa sepeda motor, ada berupa mobil, ada berupa kelahiran, ada berupa pernikahan. Semuanya pemberian dari Allah. Akan tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, wa ma min sadaqah, akan tetapi tidak ada satu pemberian Allah yang paling utama dari kesemua anugerah-anugerah Allah, dari kesemua kenikmatan pemberian Allah. Tidak ada anugerah dari Allah yang lebih besar kepada seorang hamba min an yulhimahu dzikrahu, daripada ketika Allah mengilhamkan kepada seorang manusia untuk mengingat Allah. Allah menggerakkan hati seorang manusia, memudahkan langkahnya
untuk hadir di majelis mengingat Allah. Neka pepareng, Bu. Bu, apa? Apa sih kecapan ginggi? Pepareng. Lo engkau kan ngedingaki pengumuman, Beb. Saya kan dengar pengumuman sehingga saya hadir. Bukan karena kita dengar pengumuman, banyak orang-orang yang juga dengar pengumuman. Apakah dikira yang lain kopok semua apa? Tuli semua? Kan tidak. Tuh saya punya kaki, Beb, jadi hadir. Apa yang lain dikira buntung semuanya? Kadang justru yang lebih sehat, kadang punya mobil, kadang Alphard, kenglok bisa rabuh, tidak bisa hadir. Bukan karena masalah kesehatan, bukan karena masalah harta, kekuatan. Kadang punya transportasi bahkan lebih mewah. Tapi kalau Allah belum berkehendak, maka transportasi yang mewah, jarak yang dekat belum bisa menghadirkan hamba ke majelis, ke tempat yang sangat dicintai Allah. Ayat yang telah disampaikan tentang perjalanan Isra dan Mi'raj, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Segala puji bagi Allah yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa terus. Tapi apakah Anda tahu, sebelum ayat ini adalah surat An-Nahl, di mana surat An-Nahl datangnya sebelum surat Al-Isra urutannya di dalam Al-Quran. Karena semua urutan-urutan surat-surat ayat-ayat adalah tauqifi, murni, diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedemikian rupa. Kadang bagaimana ayat pertama turun Iqra, tapi Iqra diletakkan di juz amma terakhir. Tapi yang pertama di urutan Al-Quran adalah suratul Baqarah. Loh kenapa? Semuanya itu ada hikmahnya. Bahkan kata para ulama, hikmah yang tersembunyi di dalam Al-Quran jauh lebih banyak daripada yang tersurat ada di dalam Al-Quran. Maknanya luar biasa. Tanazzuluhu indal ulama'i baqin wa huwa munqati'un nuzuli. Pemahaman Al-Quran itu walaupun sudah selesai genap 30 juz, tetapi terus pemahamannya Al-Quran itu selalu baru disampaikan oleh para ulama. Sampai pagi yaumul qiyamah terus baru. Walaupun sudah tetap 30 juz, tapi pemahamannya selalu baru. Maka di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama sebelum turunnya daripada surat Al-Isra, sebelum peletakannya di dalam Al-Quran, surat Al-Isra yang dimulai dengan subhanalladzi asra bi abdihi lailan, maka ada surat An-Nahl, di mana di akhir surat An-Nahl Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la taku fi dhaikim mimma yamkurun innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Ayat akhir daripada surat An-Nahl bercerita tentang sabar. Tentang apa? Sabar. Wasbir, bersabar. Sehingga kesabaran ini yang melandasi kehidupan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau dihadiahi oleh Allah peristiwa Isra dan Mi'raj. Sebelumnya sabar dulu. Masya Allah. Di Mekah diganggu, disakiti, diusir. Ketika sujud dituangkan kotoran, isi unta, perutnya unta kotoran
dituangkan ke atas pundak Nabi. Belum lagi beliau, keluarganya, sahabatnya diusir dari Mekah sampai ke lembah. Pokoknya semua orang-orang Mekah Quraisy tidak boleh berdagang. Yang jual makanan, jual tidak boleh. Kepada orang muslim tidak boleh. Jadi sampai kelaparan. Namanya al-hisar, dikucilkan oleh, pokoknya siapa, jangan jualan sama orang muslim, jangan kawinkan sama orang muslim, jangan, sampai 3 tahun. Sampai para sahabat itu dari laparnya tidak ada makanan, makan dedaunan. Sallallahu alaihi wasallam sabar dihadapi. Setelah 3 tahun sang istri tercinta Sayyidatuna Khadijatul Kubra wafat. Paman tercinta Abu Thalib pun wafat. Ketika lahir sang ayah sudah tidak ada, sang Nabi SAW. Tidak beberapa lama ibunda tercinta. Coba lihat, kehidupan mana yang lebih membutuhkan kesabaran dari kehidupan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tetapi apa hadiahnya? Kesabaran itu, wasbir, sabar wahai Muhammad. Sehingga disebutkan oleh para ulama, malam paling istimewa bagi baginda Nabi besar Muhammad SAW adalah malam Isra dan Mi'raj. Tabangki dak ke Allah, nyabis dak ke Allah, naik kepada Allah. Malam paling istimewa bagi Nabi SAW adalah Isra dan Mi'raj. Tetapi bagi kita umatnya, malam paling istimewa adalah malam Lailatul Qadar. Bagi umatnya malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, lebih daripada 1000 bulan. Tapi bagi Nabi malam yang paling istimewa adalah malam Isra dan Mi'raj. Loh, apa sebabnya? Bukan begitu saja, Allah memberikan karunia yang luar biasa sampai menembus petala-petala langit. Langit tadi disampaikan oleh akhina Zakaria tadi, tembus langit sampai masuk surga. Nabi SAW itu di dalam Isra dan Mi'raj masuk surga. Kalau kita masuk surga dalam kehidupan ini sampai naik masuk surga, malas mau kembali lagi ke dunia. Engki apa engki? Dunia ki mikiri cicilan, kredit, mintring panci, kilok mare, kilok majer. Engki apa engki? Anu kontraan, anu ruwet. Ini beliau sudah masuk surga, balik boleh ke dunia, masya Allah, sampai tapangki naik terus kepada Allah. Nabi Idris diletakkan di langit yang keempat oleh Allah. Nabi terus naik, tapangki ketemu dengan Nabi Musa di langit keenam, terus naik. Nabi Ibrahim mentok di langit ketujuh. Nabi SAW terus naik. Bayangkan, sampai Nabi SAW itu beliau tidak minta Isra dan Mi'raj, tidak minta. Beliau tidak minta untuk bertemu dengan Allah, tidak minta, tetapi diberi oleh Allah. Bayangkan, ketemu dengan Allah karena dikehendaki oleh Allah, dipinang, diminta. Nabi Musa saja pas dalam keaudian dunia, pas di dunia di Bukit Tursina tadi sudah disampaikan tadi. Saya ini walaupun di belakang kita apa saya ajunan saya ada ki anu ribut kecapan. Nabi Musa waktu di Bukit Tursina ingin ketemu dengan Allah. Rabbi arini anzur ilaik, duhai Tuhanku, biarkan aku melihat zatmu yang mulia. Di dalam Al-Quran ada, ya Allah, saya ingin ketemu dengan Anda ya Allah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan dulu wahai Musa, kamu lihat gunung itu. Kalau gunung itu kuat, kamu nanti kuat. Nabi Musa minta, ya Allah, arini anzur ilaik. Duh Allah, saya ingin melihat zat Anda yang mulia.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Musa, "Undur ilal jabali." Di dalam Al-Qur'an, lihat ke gunung. Kalau gunung itu fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung itu kuat wahai Musa, maka kamu akan kuat melihatku. Maka dibuka satu hijab oleh Allah. Dikatakan seorang hamba dengan Allah ada 70.000 hijab lebih. Hijab yang membatasi, membedakan antara seorang makhluk dengan Tuhannya. Itu satu hijab saja dibuka, cahaya Allah, gunung itu hancur lebur, tidak kuat. Fakharra Musa sa'iqa. Maka Nabi Musa pun pingsan, tidak kuat. Ya Allah, satu hijab diangkat, gunung hancur berlebur-lebur. Fakharra Musa sa'iqa di dalam Al-Quran. Maka Nabi Musa pun terpental pingsan, tidak kuat. Padahal Nabi Musa minta kepada Allah, tidak kuat. Nabi Muhammad SAW beliau tidak minta, diminta oleh Allah, dipinang oleh Allah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Dan jika kalian ingin minta tolong kepada Allah, minta tolonglah melalui kesabaran. Kesabaran. Seperti yang kami sampaikan tadi. Bahkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, jangan kalian ragu, jangan kalian kecil hati ketika kalian tidak bisa menyamai amal ibadah orang yang ahli puasa sunnah, orang ahli ibadah malam sunnah. Orang kadang seseorang tidak mampu ibadah sholat sunnah malam, tahajudnya banyak, puasa sunnahnya banyak. Kata Nabi, ada amal ibadah yang bisa menyamai pahala orang yang ahli tahajud, ahli ibadah puasa sunnah. Kalau puasa wajib semuanya. Apa yaitu? Al-yaqin wa azimatus sabri. Yakin kepada Allah. Wa azimatus sabri, dan sabar yang kuat. Pahit memang, sakit memang. Sabar yang kuat. Pahalanya luar biasa. Sabar. Ya Allah, sakit. Kok saya disakiti seperti ini sama suami saya? Kok saya disakiti seperti ini sama istri saya? Kok saya disakiti seperti ini mungkin mertua saya? Sabar. Tetap berakhlak baik. Sabar, iya sudah. Kata Nabi, orang yang semacam itu walaupun mungkin ibadah sunnahnya tidak banyak, puasa sunnahnya tidak, jangan khawatir, tidak kalah pahalanya dengan orang yang ahli banyak ibadah tahajud sunnah, banyak puasa, tidak kalah. Al-yaqin wa azimatus sabri. Yakin kepada Allah, pasti akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Wa azimatus sabri, dan sabar yang kuat. Sabar yang kuat. Ini yang pertama. Wasta'inu bis sabri. Dan yang kedua adalah sebab utama seorang memperoleh kekuatan dari Allah adalah yang kita peringati di malam hari ini, yaitu sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Hadiah dari Allah. Hadiah dari Allah. Kenapa? Karena sholat 5 waktu adalah sumber seseorang memperoleh kekuatan dari Allah, sumber keberkahan di dalam kehidupan, sumber keberkahan di dalam rezeki. Orang yang memperhatikan sholat 5 waktu diberkahi hidupnya oleh Allah. Bukan hanya akhiratnya yang akan dijaga oleh Allah dari siksa, dari kegelapan, bahkan dunianya akan diberkahi oleh Allah. Maka dari itu peristiwa Isra dan Mi'raj, alladzi barakna haulah, yang kami berkahi di sekeliling perjalanan Isra Mi'raj. Kenapa kok berkah? Karena yang seharusnya dicari oleh seorang mukmin dalam rizkinya, dalam hartanya, bukan nominalnya Pak, bukan jumlahnya, tapi berkahnya. Kenapa? Karena berkah itu kalau turun kepada sesuatu yang sedikit akan banyak. Berkah itu kalau turun kepada sesuatu yang jauh akan menjadikannya dekat. Yang sulit akan mudah, gampang. Kalau sudah diberkahi oleh Allah. Sedikit hartanya mungkin, tapi diberkahi, alhamdulillah cukup. Buat ini, alhamdulillah.
kesehatan tetap terjaga, harta segini, gaji segini, tapi alhamdulillah barokah. Anak-anak mudah diatur, mudah disuruh sholat 5 waktu, mudah diajari berbakti kepada orang tua. Kok dengar dari tetangga, Masya Allah anaknya ya bu hafal juz ammah. Loh, apa ndak gembira hati kita? Masya Allah ya Pak, anak sampean ranking 1 tahfidz, alhamdulillah. Barokah rezekinya, tapi berkah di dalam keturunan. Ini yang dicari, keberkahan. Karena keberkahan itu seperti itu. Kalau sudah turun di dalam harta, yang sedikit jadi banyak, yang jauh jadi dekat. Maka sumber keberkahan itu adalah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi disebutkan, ketika kita hendak meminta kepada Allah dengan kesabaran, wassalah bisabri wassalah, dan pelaksanaan sampai pernah saya mendengar cerita seseorang mengadu kepada Hadratus Syekh Romo Yai Abdul Hamid Pasuruan, salah seorang wali yang terkenal sampai sekarang diziarahi, tidak berhenti-berhenti bis itu. Luar biasa Yai Hamid. Yai mengaduh masalah rizki, harta, pegun melarat Yai, kehidupan ini dan lain sebagainya. Maka kata Kiai Hamid, kamu wahai anakku, perhatikan, jaga sholat 5 waktumu, kerjakan di dalam keadaan berjamaah. Utamanya sholat subuh. Perhatikan sholat 5 waktu semuanya. Perhatikan utamanya sholat subuh, jaga dalam keadaan berjamaah. Pakai minimal 3 bulan. Montak sogi hedecong copain muana sengkok. Sampai asum pangak kenikah. Kalau kamu ndak kaya, ludahi muka saya, kata Yai Hamid. Perhatikan sholat 5 waktu, utamanya sholat subuh berjamaah 3 bulan. Kalau kamu ndak kaya, kata Yai Hamid, ludahi muka saya. Walhamdulillah, Allah berikan keberkahan. Allah buka pintu-pintu rezeki kepada lelaki tersebut. Karena istiqomahnya memperhatikan sholat berjamaah, utamanya sholat subuh. Habib itu kan 3 bulan. Ingin yang langsung besok kaya. Ngepet bayi lah. Ngepet malam, pagi sudah dapat uang ya. Sekarang semuanya ingin menjadi instan, waliyauzubillah. Sehingga mengambil jalan-jalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Akhirnya dia sendiri yang kesulitan. Engki apa engki? Keburu terosogi. Ditawari dari HP. Mau pinjaman online. Aduh. Maka dari itu kalau sholat yang khusyuk, penuh dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, penghormatan kepada Allah, sholat cepet-cepetan. Allah Akbar. Sami Allah liman hamidah. Assalamualaikum salam. Bermaga bacaan Allah dah. Sangku Allah neka apa? Dikira pamannya atau apa? Tidak ada penghormatan. Penuh dengan penghormatan seharusnya sholat itu. Mulai takbir. Yang betul cara takbir. Jempol lurus dengan daging telinga ini yang lurus. Kadang orang takbir terserah, diangkat macam-macam, seperti Aladin waktu ingin terbang. Aladin teromaber. Padahal yang betul sesuai dengan yang kitab sebutkan, sejajar jempol tangan ini dengan daging telinga, ujung telinga, tengah-tengah telinga nih, sejajar. Allahu Akbar. Kalimat yang begitu luar biasa. Takbir ini luar biasa. Bagaimana takbir ini mampu menghantarkan manusia menuju derajat yang tinggi di sisi Allah. Orang-orang mulia, orang-orang yang soleh, bahkan para pejuang, semuanya dengan kalimat takbir. Bung Tomo membakar semangat arek-arek Surabaya dengan kalimat
Allahu Akbar, maju Pak. Belanda neka kene. Kalau dulu Bung Tomo halo halo, lain sudah. Tidak ada rohaniahnya. Halo halo, maju Pak. Allahu Akbar, maju Pak. Belanda dengan segala senjata lengkapnya, ini cuma bambu runcing. Bagaimana kalau bukan dari isti'anah minallah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Kalau bukan Allah yang turun tangan, tidak masuk akal. Bambu runcing lawan pesawat itu tidak masuk akal. Mungkin kan Rusia sama apa itu, Ukraina, sudah sama-sama senjata, masuk akal mungkin. Ini bambu runcing dengan senjata, dengan bedil, pistol, pesawat tempur, mak bisa menang. Loh kok bisa? Kalau bukan dari ma'unah pertolongan Allah. Jadi kalimat takbir ini luar biasa, Allahu Akbar. Sampai mereka para wali-wali Allah itu, karena pengagungan mereka di dalam ibadah, di dalam sholat, mereka tidak kenal takut. Senjata musuh apapun kecil di hadapan mereka, tidak kenal takut. Kiai siapa? Kiai Soleh atau yang lain, saya dari Banyuwangi, menghadapi penjajahan dan lain sebagainya, kacang hijau Pak etabur jadi tentara. Menbekna berema kacang hijau etabur, napa tak jadi kolak mangkene. Lah, mau pesawat, mau senjata, terserah, Allahu Akbar. Kacang hijau jadi tentara, kok bisa? Disebutkan di dalam sejarah. Kiai As'ad Syamsul Arifin Situbondo, tak macam-macam. Pejuang, bukan hanya kiai, bukan hanya alim, bukan hanya wali, pejuang pembela Indonesia, pejuang negara, tidak main-main. Kenapa? Hubungannya mereka kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahli sholat, minta sumber kekuatan, sumber keberanian, sambung kepada Al-Qawi, zat yang maha kuat. Maka dari itu bagaimana Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, saya menyusun menertibkan ratib Al-Haddad. Saya biasanya dibaca keaman ratib Al-Haddad, luar biasa faedahnya. Doa-doanya semuanya dari Nabi, bukan karangan Habib nih, bukan, dari Nabi, tapi beliau yang menyusun, namanya ratib Al-Haddad. Disebutkan sejarah beliau bagaimana pengagungannya kepada Allah ketika takbir Allahu Akbar di masjid beliau, namanya Masjid Al-Hawi, Sebede Yaman. Pengimaman mereka pas retak Pak. Pengimaman saya ada Habib nih, yang di depannya Habib ini pas takbir retak pengimaman ini. Allahu Akbar, dua retak pengimamannya. Dan sampai sekarang masih ada. Loh kenapa? Karena pengagungan begitu besar kepada Allah. Kalimat takbir ini luar biasa, bisa menggoncang. Mungkin kadang langgar mereka sudah diberi gambar Ka'bah, masih lupa kemana-mana. Engki apa engki? Kepikiran anu, kepikiran otang, kepikiran cicilan, kepikiran ini. Sudah 2 apa sudah 4 ya? 3 apa 4 ya? Keliru lagi. Tidak ada kehusyuan. Inilah ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelajaran yang begitu istimewa dari sekian banyak peristiwa Isra dan Mi'raj, hanya 2 setelah tadi yang disampaikan oleh Kiai Zakaria tadi. Yang ingin kami sampaikan hanya 2 diantaranya dari kesekian banyak pelajaran Isra Mi'raj adalah kesabaran yang berbuah manis dan sangat penting di dalam kehidupan dunia ini. Dan yang kedua, sumber kekuatan, sumber keberkahan, sumber pertolongan Allah adalah sholat. Sabar, sholat. Insya Allah seluruh problem, kesulitan, kebutuhan kita dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua, keluarga, anak, cucu, keturunan kita ila yaumil qiyamah dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang salat, orang-orang yang menegakkan salat. Bihaqqi rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina ya Allah rabbana wa taqabbal du'a.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al jam'ana hadza ya Allah jam'an marhuman mahdiyan maksuma. Dan cahayamu ya Allah yang engkau berikan di dalam majlis ini Kau kirimkan kepada kubur orang tua kami, kepada leluhur kami. Jadikan kubur orang tua kami ya Allah sebagai raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman-taman surga. Senangkan mereka di dalam alam sana ya Allah, sebagaimana mereka telah menyenangkan kami, sebagaimana mereka telah mendidik kami, menyayangi kami di waktu kecil. Sayangi mereka ya Allah ketika mereka telah berpulang ke rahmat-Mu, karena sungguh Engkau lebih menyayangi mereka daripada kami menyayangi mereka ya Allah. Sampaikan kabar kepada kami bahwa kami memohon kepada mereka doa agar kami selalu dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang berbakti kepada orang tua di masa hidup mereka ataupun setelah mereka wafat. Amin amin ya Allah. Jagalah anak keturunan kami ya Allah dari berbagai macam fitnah. Jagalah anak keturunan kami ya Allah, berikan kepada mereka ilmu-ilmu yang bermanfaat, akhlak yang baik, wal arzaqul wasi'ah. Karuniakan kepada mereka rizki yang luas, yang halal, yang berkah ya Allah. Bihaqqi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala siyam wal qiyam wa hifdzal lisan ma'al lutfi wal afiyah waj'alna min utaqaika minan niran ya Rahim ya Rahman. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad an-nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir